kantin dan sebagainya, pengaturan di tempat lift, kemudian jarak ya diatur juga ya. Nah, kemudian untuk masalah penyediaan hand sanitizer, pengetesan suhu badan dan sebagainya, ini menurut saya sudah menjadi protokol ya dalam hal di tempat kerja. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ada dua nih yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Ada yang pertama, pengunjung pabrik masih diperbolehkan masuk, tapi mereka menggunakan travel declaration form ya atau health declaration form. Dan yang satunya lagi adalah mereka tidak mengizinkan sama sekali adanya tamu dari luar gitu ya, untuk betul-betul meminimalisir adanya penyebaran virus corona. Jadi untuk dari sisi kliennya sendiri kebanyakan banyak beroperasi, cuma untuk ada tamu datang mereka membatasi rekan-rekan. Nah, sedangkan dari sisi auditornya, sebagian besar kantor-kantor auditor badan sertifikasi rata-rata adalah sudah bekerja dari rumah ya teman-teman, sesuai dengan himbauan dari Gubernur DKI. Nah, jadi sebenarnya latar belakang materi remote audit ini adalah, nah bagaimana jika perusahaan yang tetap berjalan dengan protokol pencegahan COVID-19 ya, dengan pembatasan pengunjung pabrik tetap memerlukan proses sertifikasi. Artinya sertifikasi tidak mungkin berjalan secara konvensional ya teman-teman. Konvensional itu artinya tetap ada auditor yang datang, kemudian interview, cek dokumen ya, review ke lapangan. Ini mungkin agak susah ya. Dan yang kedua, bagaimana jika auditor atau badan sertifikasi yang saat ini mengharuskan seluruh auditornya work from home bisa melakukan audit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ini saya jelaskan dulu nih. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin kayak Pak Emmanuel Eko. Mungkin udah biasa ditahu apa sih bedanya akreditasi sama sertifikasi gitu ya. Nah, saya jelasin dulu teman-teman. Jadi karena ada dua jenis di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya lembaga audit yang namanya SGS, Tufrenland ya. Kemudian ada lagi Sukovindo ya, kemudian ada Tufsuk dan sebagainya. Itu adalah badan sertifikasi. Sedangkan di Indonesia hanya ada satu lembaga akreditasi, yaitu KAN ya, atau kita sebut Komite Akreditasi Nasional ya. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman? Kalau sertifikasi itu lebih kepada pengakuan pihak ketiga yang terkait dengan produk, proses, sistem, atau orang. Nah, jadi kalau perusahaannya teman-teman menerapkan sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14000, ya, kemudian ISO 50001 tentang energi, ya, kemudian teman-teman ingin diakui nih, ingin pengakuan, maka teman-teman diaudit oleh badan sertifikasi. Nah, badan sertifikasi sendiri itu tidak boleh mereka mengaudit kita secara cowboy atau cincai lah gitu ya, nggak bisa, karena mereka punya code of conduct dan mereka diawasi oleh yang namanya badan akreditasi. Jadi teman-teman badan sertifikasi dilakukan akreditasi teman-teman. Nah, jadi tingkatannya seperti ini teman-teman lihat ya. Jadi badan sertifikasi seperti tadi saya sebut Loituf ya, SGS, Sukovindo, itu mereka disebut dengan LPK. Mereka menilai kesesuaian. Nah, SGS, Loituf, Sukovindo di assessment atau diakreditasi oleh yang namanya badan akreditasi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, atau googling di internet ya, ada sertifikat ISO gitu ya, coba googling. Nah, di situ ketika teman-teman lihat ada logo SGS, pasti ada logonya UKAS. Teman-teman juga mungkin menemukan logonya Sukovindo, ada logonya KAN. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada akreditasi, ada sertifikasi ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi di atasnya lembaga akreditasi seperti UKAS. UKAS itu miliknya Inggris, teman-teman. Kemudian ada lagi SIRIM. SIRIM itu miliknya Malaysia. KAN ya, kita badan akreditasi semuanya berkumpul ya dalam suatu organisasi yang namanya IAF ya, seperti kita ya, praktisi HSE berkumpul di AMC. Mereka badan akreditasi juga berkumpul di IAF, International Accreditation Forum.
Nah, jadi yang punya kuasa tertinggi untuk masalah sertifikasi, akreditasi itu sebenarnya adalah IAF, teman-teman. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya waktu pertama kali ISO berubah ya. Contoh, waktu ISO 45001 keluar, ya teman-teman mungkin pernah di-share juga. Itu yang punya wewenang untuk menentukan berapa lama Pak sertifikat OHSAS kita berlaku. Nah, 3 tahun dikasih waktu. Semenjak ISO 45001 keluar, itu yang punya kuasa adalah IAF, teman-teman. Jadi IAF ini bisa kita sebut sebagai lembaga tertinggi masalah sertifikasi dan akreditasi, gitu ya. Oke, sebelum kita masalah kendala ini, saya langsung saja. Jadi sebetulnya teman-teman, badan standarisasi ya, yang IOS atau International Standardization for Organization, atau kita sebut dengan IOS ya, yang mereka adalah lembaga yang mengeluarkan ISO. Mereka sebetulnya sudah mengeluarkan yang namanya ISO 19011 versi yang terbaru 2018. Dan sebetulnya istilah remote audit itu sudah dikenal ya sejak 2018 ya. Jadi dulunya 2018 awal itu ya dikeluarkannya ISO yang ini, pedoman audit ini, sebetulnya remote audit menggunakan ICT. ICT itu adalah information computer and technology ya. Itu atau perangkat ya teknologi dan informasi dan komputer itu sebenarnya boleh digunakan, tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan dengan multi sites. Jadi contoh kalau kita tahu Buma ya teman-teman yang tambangnya di beberapa tempat, atau mungkin kayak DHL, dia punya kantor operasional di beberapa tempat. Nah, mereka diperbolehkan melakukan yang namanya remote audit. Namun diatur remote auditnya hanya boleh 50% dari total waktu audit, teman-teman. Jadi nggak boleh semuanya, nggak boleh semua site di audit. Jadi hanya dibatasi 50%. Namun dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, remote audit itu diperbolehkan sampai 100%. Ini lumayan ya teman-teman bagi beberapa perusahaan yang ingin mempertahankan sertifikat. Nah, saya agak mundur dulu ya. Nah, sekarang jadi masalah adalah kendalanya nih. Karena seperti teman-teman tahu ya, kayak kita pakai Zoom aja nggak semua orang tahu, bener nggak? Oke, kemudian training dilakukan dengan cara online juga nggak semua orang tahu. Begitu juga dengan audit ya. Audit secara online itu beberapa kendala ada. Contohnya, apakah bagaimana agar auditor bisa leluasa melakukan observasi langsung ke tempat auditi. Audit itu adalah auditi ini adalah sebutan bagi orang yang diaudit ya teman-teman biar nggak bingung. Nah, karena mereka kan terkendala mereka menggunakan video conference seperti sekarang. Jadi bagaimana ya caranya biar leluasa memeriksa dokumen, evidence gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar auditor yang kebetulan di rumah, ya kayak saya sekarang di rumah, melakukan remote audit. Apakah mereka bisa melakukan pemeriksaan data atau evidence dari perusahaan dengan efisien dan efektif, ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana metode pengiriman dokumen dan datanya, gitu ya? Apakah pakai ekspedisi? Apakah kita pakai media seperti Dropbox atau Google Drive, ya? Kemudian bagaimana untuk masalah kerahasiaan data-data perusahaan, ya? Misalnya saya misalnya yang perusahaan saya adalah klien ini ya yang diaudit ya. Belum tentu perusahaan saya yakin ya, jangan-jangan nanti data saya disalahgunakan lagi sama auditor. Nah, itu ya. Jadi masalah kerahasiaan juga menjadi kendala. Kemudian bagaimana caranya agar saat saya melakukan wawancara kepada auditi, misalnya auditor ya menggunakan aplikasi video conference, apakah teman-teman auditinya tahu kalau paham ya. Jadi saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mengerti dunia sertifikasi atau baru mengerti dunia ISO gitu ya, yang namanya audit teman-teman itu harus ada 3 cara ya. Yang pertama adalah 1, kita melakukan wawancara. Yang kedua kita ke lapangan, observasi lapangan. Yang ketiga kita cek dokumen dan data. Jadi saya suka ngomentari nih bagi teman-teman HSE muda ya. Beda ya teman-teman inspeksi, safety patrol ya dengan audit nih. Ya, jadi dibedain. Kalau inspeksi, safety patrol, teman-teman ayo safety patrol yuk gitu ya. Langsung ke lapangan, enggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman disuruh audit,
Satu, teman-teman harus dapat izin dulu dari auditingnya. Oke, yang kedua, teman-teman harus ada 3 proses tersebut: wawancara, observasi lapangan, cek data sama dokumen. Tanpa ketiganya, audit kita dianggap tidak sah, gitu ya teman-teman. Karena itulah perbedaannya inspeksi dan audit, gitu ya. Oke, jadi itu kendalanya. Mungkin Mbak Cia, kita mau stop dulu atau kita mau lanjutkan? Boleh nih kalau misal mungkin kita lanjutin sampai akhir aja kali ya Bu. Jadi selama Ibu baik. berlangsung, boleh nih teman-teman kalau mau langsung nanya di chat, ntar saya catat dulu. Jadi dilanjutin aja Bu. Jadi disampaikannya terakhir ya Mbak Cia ya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Oke, nah teman-teman, ini tadi dokumen yang digunakan oleh kita para auditor sebagai panduan dalam melakukan audit jarak jauh atau remote audit, yaitu dokumennya namanya IAF MD 4 2018. Ya, bayangkan teman-teman, sebelum adanya COVID-19 ini, sebetulnya lembaga paling tinggi di dunia untuk masalah akreditasi dan audit ini adalah mereka sudah ngatur loh sebenarnya. Ya, ini yang selalu saya bilang risk based thinkingnya mereka bagus sekali ya teman-teman. Jadi mereka sudah memprediksi bahwa ke depannya dunia ini pasti memerlukan audit jarak jauh atau remote audit yang menggunakan perangkat informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Oke, ini beberapa persyaratan-persyaratannya teman-teman, nanti saya share aja materinya. Nah, ini adalah panduan dari KAN. Saya langsung ambilkan yang poin sertifikasi saja, yang akreditasi nggak saya sampaikan, karena mungkin teman-teman juga, kita bahasnya lebih ke ISO saja, gitu ya. Jadi intinya begini teman-teman, KAN sebagai Komite Akreditasi Nasional di Indonesia mengatakan bahwa karena adanya COVID-19 ini, pelaksanaan sertifikasi, surveillance, ya, dan resertifikasi itu boleh ditunda, teman-teman. Oke, boleh ditunda. Tapi status sertifikasi teman-teman tetap dianggap suspend atau ditahan dulu. Oke. Nah, sebagai pengganti, teman-teman ditawarkan untuk melakukan audit dengan menggunakan audit jarak jauh atau remote audit. Ini sudah diatur oleh KAN, gitu ya. Jadi diperbolehkan, ya. Nah, KAN sendiri mengatur juga dalam panduan, ya, protokol asesmen jarak jauh ya dari KAN. Oke. Di mana diperbolehkan untuk melakukan reassessment. Reassessment itu teman-teman adalah sertifikasi setiap 3 tahun. Gitu ya. Atau bisa jadi perusahaan teman-teman setelah 3 tahun vakum, tidak sertifikasi, kemudian ingin mengaktifkan kembali. Itu disebut dengan ya, pengaktifan dan verifikasi lapangan. Ya. Oke. Jadi langsung kita mulai ya. Jadi infrastrukturnya remote audit adalah tidak semua perusahaan tuh siap untuk remote audit teman-teman. Karena mereka harus punya beberapa perangkat-perangkat seperti ini ya. Laptop, komputer, webcam, headset, dan jangan lupa koneksi internet yang stabil. Nah itu yang paling penting ya, koneksi internet yang stabil. Kemudian aplikasi live streaming. Dan yang paling penting adalah kita punya aplikasi untuk transfer data di mana terjamin kerahasiaannya. Jadi informasi yang kita kirimkan kepada auditor itu dijamin aman ya teman-teman, tidak disalahgunakan ya. Kemudian kita juga punya beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan video conference ya, berbasis web-based dan sebagainya yang interaktif ya. Nah, pertama infrastruktur dulu harus siap. Nah, yang kedua, ini tadi yang tadi ya teman-teman, aturan dari IAF tadi, yang IAF MD8 yang ini tadi ya teman-teman ya, yang panjang banget ini. Ini coba saya rangkum dalam slide saya. Di mana yang pertama adalah satu, ketika disepakati kita akan menggunakan perangkat informasi komputer dan teknologi, komputer dan informasi ya, kita harus pastikan dijamin tingkat keamanan dan kerahasiaannya. Oke, jadi misalnya contoh, ketika kita beberapa perusahaan biasanya untuk audit tidak mereferensikan Zoom, teman-teman, ya, kecuali Zoom dengan license. Mereka lebih memilih
pakai Skype ya, atau mereka lebih memilih pakai Google Hangout yang sudah dijamin sertifikasi atau kerahasiaan datanya. Nah, kemudian harus ada kesepakatan ya untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tujuan audit. Jadi antara auditi lembaga yang diaudit dengan auditor harus punya kesepakatan, ya. Yaitu kalau kita suka sebut adalah non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan, gitu ya. Nah, kemudian harus ada semacam reference atau manual guide-nya. Jadi, bagaimana sih cara penggunaan Skype yang aman, bagaimana penggunaan Google Hangout yang aman, ya. Informasi ini harus diinformasikan kepada auditi sebelum perangkatnya dipergunakan, ya. Nah, jika ini harus yang biru itu nomor 4 ya. Ketika persyaratan 1, 2, dan 3 tidak dipenuhi, teman-teman, maka remote audit itu dianggap tidak sah. Jadi, persyaratan sahnya audit itu adalah, tadi ya, yang saya sebut tadi ada 3, ya. Yang pertama adalah harus dijamin status keamanan data dari aplikasi tersebut. Kedua, harus ada perjanjian antara kedua belah pihak. Yang ketiga, harus ada semacam manual guide atau informasi bagaimana sih penggunaan perangkat teknologi ini ya yang akan digunakan. Oke. Kemudian persyaratan lainnya apa? Auditor-auditor seperti lembaga sertifikasi tadi harus punya kompetensi. Jadi jangan sampai mereka mau melakukan audit pakai Google Hangout, pakai Skype ya, mereka sendiri nggak paham ya cara penggunaannya ya, mereka nggak tahu caranya pakai misalnya Google Drive dan sebagainya. Nah, ini agak-agak susah ya teman-teman. Kalau tidak salah beberapa lembaga audit memberikan training ya, jadi kalau nggak salah ada namanya ISO 19011-2018 yaitu bagaimana tata cara melakukan remote audit. Nah, biasanya kita di training nih teman-teman sebagai auditor. Nah, kemudian ingat yang kemarin kalau kita belajar ISO 9001, salah satu dasar dari perubahan ISO 9001 adalah risk-based thinking ya. Jadi pemikiran berbasis resiko. Nah, begitu juga dengan remote audit. Pasti ada beberapa resiko, teman-teman, dari sisi auditornya. Kenapa? Misalnya contoh nih, kalau saya sebagai auditor ya, bisa saja ketika saya audit Mbak Cia nih. Mbak Cia bisa ditunjukkan nggak? Ada purchase order, pembelian bahan kimia, misalnya solar di pabrik Anda, ada persyaratan bahwa harus melampirkan MSDS, harus ada simbol dan label gitu ya Mbak ya. Oh, bisa aja ya Mbak, misalnya sebenarnya PO-nya Mbak Cia nggak ada tuh, ditambah-tambahin nama Mbak Cia, bisa ya? Karena kan saya posisinya nggak di sana ya Mbak, nah itu bisa aja ya. Apalagi saya suka ada kata-kata guyonan itu apa Mbak, ahli manipulasi data ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang, ya jadi kita sebagai auditor mewaspadai dari resiko-resiko tersebut ya. Kemudian resiko yang lainnya adalah saat misalnya saya menginterview operator, misalnya kan kadang-kadang ada interview ya. Misalnya saya interview sama operator, baik misalnya Bapak Ronaldo nih, misalnya operator ya mesin produksi. Pak, dapat APD nggak dari perusahaan? Saya tanya gitu ya. Oh, dapat Bu, gitu ya. Terus saya tanya kan, disuruh bayar nggak APD-nya Mas Ronaldo? Nah, sebenarnya disuruh bayar Mbak, tapi Mas Ronaldo tuh nggak kelihatan. Di belakangnya layar ada manajernya ya, dibilang jangan ya. Kan saya nggak bisa lihat ya Mbak ya. Kayak di depannya Mbak Cia kan saya nggak tahu ada siapa itu, kan saya nggak tahu ya Mbak. Nah, teman, para auditor ketika menemukan hal-hal yang sebetulnya menurut dia, saya sanksi. Saya masih menyaksikan keabsahan dan keobjektifan informasi ataupun data yang diberikan dari auditi. Nah, saya sebagai auditor boleh mencatat hal tersebut dalam laporan saya, tapi tidak diperbolehkan menjadikan temuan ya teman-teman, karena audit tidak boleh berdasarkan asumsi. Kan tadi ya, saya curiga nih, jangan-jangan Mbak Cia ternyata datanya baru dibuat. Nah, itu boleh, itu justifikasi asumsi. Nah, kalau sebagai auditor tetap tidak boleh jadi temuan, ya. Tapi saya sebagai auditor boleh menulis bahwa purchase order yang diberikan oleh auditi itu saya kurang yakin keabsahannya. Itu boleh saya catat. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah nantinya ketika pandemik ini berakhir atau ketika nanti surveillance selanjutnya
ketika sudah bisa memungkinkan adanya kunjungan ke lapangan, kunjungan ke tempatnya perusahaan-perusahaan secara konvensional, auditor bisa saya, bisa rekan saya yang lain tahun depan ketika datang lagi, poin ini akan ditanyakan langsung gitu ya teman-teman. Jadi ini hal-hal seperti ini harus dicatat. Jadi ini beberapa aturan main dari tadi ya teman-teman IAF terkait dengan remote audit. Nah, oke. Nah, pertama adalah sebelum remote audit kita ada persiapan ya. Karena auditor nggak datang ke sana, tim auditor mengirimkan list dokumen apa saja yang diperlukan untuk audit jarak jauh. Oke. Kemudian biasanya boleh dikirim via email, boleh kemudian dibuatkan Google Drive, itu bebas ya. Lalu beberapa ini intinya kalau persiapan tuh sebelum audit ya teman-teman. Jadi misalnya kalau saya mau audit tanggal 3 atau tanggal 5, maka list dokumen sudah saya kirim nih, atau 3 hari sebelumnya sudah saya kirim kepada auditi saya. Kemudian saya dengan klien saya atau dengan perusahaan yang akan saya audit, itu harus sepakat dulu saya mau pakai apa ya. Saya mau pakai Zoom, kan Zoom ada yang license ya, ada Hangout ya, ada WhatsApp, video dan sebagainya boleh. Nah, kesepakatan ini nantinya harus saya tuangkan dalam tadi teman-teman MOU, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement ya. Ini salah satu contoh teman-teman list dokumen yang dikirimkan dari Badan Sertifikasi SGS kepada salah satu klien saya. Oke. Jadi kebetulan mereka akan melakukan audit ISO 14000 itu surveillance. Surveillance artinya pengawasan setiap tahun. Dan satu lagi adalah mereka mau melakukan audit migrasi, atau migrasi itu adalah dari OSAS pindah ke ISO 45000. Nah, itu contohnya kayak gini. Jadi SGS atau Badan Sertifikasi kirim dulu. Saya butuh data-data seperti ini ya. Nah, kita sebagai audit kirim dong ya. Oke. Metode remote audit adalah opening, closing. Biasanya kita pakai video conference karena harapan kita dihadiri oleh semua auditi, ya enggak? Jadi anggaplah kalau perusahaannya Mbak Cia ada 10 departemen, maka 10 orang perwakilan departemen tersebut hadir. Bebas Mbak, dia mau, karena di perusahaan mereka termasuk ya, jadi bisa jadi mereka di ruang meeting besar gitu ya, tetap dengan jarak yang dipisah-pisah ya, jauh-jauhan, mereka ada itu dan dihubungkan dengan saya sebagai auditor pakai Skype misalnya ya, dan ditampilkan di di layar infocus dan sebagainya. Nah, tapi pada saat observasi dokumen ya maupun rekaman, karena tadi dokumen sudah dikirimkan terlebih dahulu kepada kami auditor, biasanya dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Jadi dilakukan dari hari sebelumnya. Jadi misalnya kayak tadi, saya akan audit tanggal 5. Maka saya sudah minta data mereka tanggal 1 sudah minta. Harapan saya tanggal 2 dan tanggal 3 dan tanggal 4 saya bisa review dokumen data mereka. Nah, pada saat saya melakukan observasi lapangan ataupun interview, saya biasanya menggunakan bisa aksesnya sama, tapi tidak conference ya. Tapi modelnya bisa ya 3 orang dengan saya itu bisa. Jadi kita bisa pakai WhatsApp pun bisa ya, WhatsApp call bisa ya. Intinya bisa melalui rekaman video dan sebagainya. Nah, tambahan lagi teman-teman, ada beberapa perusahaan yang tidak memungkinkan untuk observasi ke lapangan misalnya. Kalau perusahaan saya misalnya kita syuting pakai WhatsApp video atau WhatsApp call gitu ya teman-teman, WhatsApp video itu nggak masalah ya, akses internet juga stabil di dalam pabrik ya. Saya biasanya auditor lebih meminta kita langsung live streaming. Tapi ketika ada beberapa perusahaan yang, Pak, kondisinya itu kami ketika di lapangan itu internetnya kadang-kadang suka nggak stabil, Pak. Atau ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang perusahaan kimia biasanya tidak memperbolehkan ada akses handphone. Kenapa? Karena mungkin berbahaya bagi dari sisi proses dan sebagainya. Nah, jika terjadi seperti itu, maka auditor akan minta direkamkan videonya. Jadi saya misalnya memberikan, tidak seperti dokumen ya Mbak, kalau dokumen tadi 3 hari sebelumnya. Tapi kalau video biasanya pada saat opening meeting, kami dapat informasi dari auditi bahwa area kami tidak diperbolehkan handphone Bu masuk.
Oke, kalau gitu saya minta dong divideokan untuk area-area yang bagi saya signifikan. Jadi signifikan kenapa? Karena kalau saya auditnya mutu ISO 9001, maka biasanya saya minta divideokan untuk area QC misalnya, atau prosesnya QC. Kalau saya auditnya adalah 45.000, maka saya akan minta untuk divideokan proses-proses yang high risk ya teman-teman, di maintenance, ya di general affair ya, atau di produksi yang high risk. Kalau saya akan auditnya 40.000, maka biasanya saya minta divideokan yang signifikan terhadap pencemaran. Misalnya. Jadi tergantung auditnya apa ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman langkah-langkahnya ya. Jadi kita kirim dokumen dulu, lalu, nah bisa juga kita melakukan trial audit ya teman-teman. Jadi apalagi untuk kita yang baru pertama kali mencoba remote audit, kita bisa ya. Jadi di misalnya tanggal 5 auditnya, kita di tanggal 3-nya, ayo Bu Linda kita latihan yuk trial dulu gitu ya, pakai Skype ya kan. Takutnya kita masih gaptek dan sebagainya boleh ya. Lalu opening meeting sifatnya adalah video conference ya. Ini opsional teman-teman, setelah kita opening meeting biasanya beberapa auditor memilih lebih baik membuat WA group. Kenapa? Untuk koordinasi secara intensif. Ya, jadi ketika ada data-data yang kurang, auditor menyampaikan langsung lewat WhatsApp group. Ya. Nah, ini streaming langsung, auditor ke lokasi auditi digunakan dua teman-teman, wawancara dan observasi lapangan. Poin streaming langsung adalah jika pabrik kita memungkinkan untuk streaming langsung, ya. Nah, tapi kalau wawancara tetap ya modelnya seperti ini, pakai WhatsApp video juga bisa, ya. Kemudian dijeda dulu ya, setelah masalah wawancara kita jeda dulu, ada laporan audit dan kita lanjutkan dengan closing meeting, mirip seperti opening meeting, ya. Oke, ini contoh teman-teman. Mungkin di materi teman-teman nggak saya masukkan karena takutnya ini ada beberapa foto-foto yang rahasia gitu ya. Gak enak buat klien saya. Jadi ini contoh ya opening meeting. Jadi kebetulan klien saya punya dua plan. Ada plan 1, ada plan 2. Opening meetingnya di plan 1, tapi ada rekan-rekan yang hadir di plan 2. Ya. Untuk yang keduanya ini adalah closing meeting. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kenapa di situ terlihat hanya layar? Karena kebetulan sama seperti saat ini, auditornya sedang membacakan atau share screen temuan auditnya, teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan dulu. Jadi misalnya ini adalah dokumentasi dari auditi ya yang dikirimkan via Google Drive. Jadi teman-teman silakan pilih saja aplikasi yang aman ya. Lalu, nah mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada auditornya. Auditornya mungkin cukup terkenal juga yaitu Dr. Agung ya. Kalau teman-teman yang kuliah di Binawan pasti kenal, beliau salah satu dekan ya. Nah ada bapak yang kalau di foto itu di tengah itu adalah orang Jepang ya teman-teman, beliau salah satu top manajemen di perusahaan tersebut. Jadi kalau dalam audit itu biasanya ada wawancara dengan top manajemen. Nah, jadi modelnya streaming begini saja teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian kita kalau wawancara dipastikan bisa langsung ya, langsung streaming langsung ya. Nah, saat kita menggunakan ada data-data dokumen yang misalnya teman-teman rahasia, contoh seperti yang di sini ya. Ini adalah dokumen yang tidak kita share kepada auditor, karena di sini adalah masalah PO, kalau nggak salah, PO atau kontrak, gitu ya. Tapi di situ yang kita tunjukkan kepada auditor adalah tentang kewajiban pihak ketiga, atau nah misalnya ya, itu boleh saja teman-teman tidak kita submit, tapi kita tunjukkan saat audit. Nah seperti ini modelnya, itu boleh ya. Jadi ini tadi salah satunya ya, wawancara kepada audit operator ya dilakukan seperti ini. Nah, terakhir teman-teman, auditor dalam persyaratan dari IAF tadi diminta untuk mencatat terkait penggunaan aplikasi-aplikasi ya teknologi informasi dan komputer yang mereka gunakan. Misalnya saya mencatat bahwa saya menggunakan Skype pada saat opening meeting, saya menggunakan video pada saat terus kemudian ketika saya melakukan observasi lapangan, bisa jadi saya menggunakan drone misalnya ya, atau saya akses via CCTV. Nah itu juga harus saya catat ya dalam laporan audit saya, gitu ya. Nah ini adalah beberapa contoh badan sertifikasi memberikan informasi yang tadi merupakan persyaratan yang kedua ya teman-teman. Jadi harus ada informasinya kepada para auditinya. Ya jadi ada TÜV-NORD dan Lloyd ya. Di website mereka sebetulnya sudah ada mengenai yang namanya remote audit ya. Oke.
ini teman-teman, awalnya saat COVID-19 ini berlangsung, informasi kita kepada teman-teman perusahaan, beberapa skema sertifikasi seperti ISO 9001, 14000, 50001 ya, tentang energi, ISO 37001 tentang anti korupsi ya, itu bisa kita lakukan secara online ya. Namun ada beberapa pembatasan ya. Contoh ya. Tapi intinya mereka bisa dilakukan pakai remote audit. Khusus untuk teman-teman HSE ya, yang biasanya kita diaudit masalah ISO 45000. Nah, awalnya teman-teman sampai bulan April aja, sekarang masih bulan April ya, awalnya remote audit tuh hanya bisa dilakukan secara parsial. Parsial itu artinya apa? Hanya bisa dilakukan sebagian, yaitu untuk wawancara saja dan untuk observasi dokumen dan data. Gitu ya. Untuk kunjungan ke lapangan, awalnya IAF masih belum mengizinkan menggunakan remote audit. Awalnya, teman-teman. Namun, sudah keluar per April ini, teman-teman, kebijakan dari IAF yang menyatakan bahwa per besok 7 Mei, ya, dokumennya pun baru, yaitu dokumen IAF MD5. Jadi kan kita tahu IAF-nya MD4 ya. Ini diperbolehkan badan sertifikasi melakukan remote audit untuk kunjungan ke lapangan, tapi hanya untuk badan sertifikasi yang sudah memiliki teknologi capability. Jadi mereka mempunyai aplikasi khusus teman-teman untuk melakukan. Jadi mereka nggak pakai yang umum seperti Skype, tapi mereka punya aplikasi bisa kita download ya seperti itu. Ya, jadi ini ada beberapa dokumen yang menyatakan bahwa IAF MD5 diperbolehkan untuk melakukan remote audit ya pakai ISO 45000 untuk kunjungan ke lapangan ya. Ya intinya remote audit ini satu ya teman-teman, kalau dilakukan dalam kondisi yang tidak pandemik seperti sekarang memang menghapus batas geografis. Ramah lingkungan karena kita tidak ada lagi perjalanan menggunakan mobil ke tempatnya audit ya teman-teman ya. Kemudian real time dan sebagainya ya. Dan solusi dari kendala-kendala tadi adalah pertama, beberapa badan sertifikasi sudah punya mereka sudah punya teknologi informasi dan komputer yang lebih canggih, yang sangat canggih ya, sehingga mereka punya aplikasi sendiri yang aman, terpercaya, dan mereka menawarkan kepada klien untuk di-download langsung. Jadi mereka pakai. Kemudian badan sertifikasi biasanya sebelum memulai remote audit mengembangkan checklist teman-teman. Jadi checklist agar audit si klien atau si perusahaan itu self assessment dulu ya, apakah infrastruktur mereka sudah siap atau belum ya. Kalau tidak siap ya sudah, lebih baik nggak usah audit dulu daripada makin kacau ya. Nah kemudian pilihan lainnya adalah untuk mempermudah para auditor, jika memang seperti Google Drive dan sebagainya, cloud apalagi kalau datanya teman-teman besar-besar ya sudah, kalau memang dimungkinkan bisa dikirimkan via ekspedisi saja ya. Mungkin itu Mbak Cia, saya kembalikan kepada Mbak Cia sambil saya stop sharing ya Mbak ya. Oke Bu, nah ini udah ada di beberapa pertanyaan nih Bu. Bisa saya bacain dari Pak Robert nih Bu. Pertama, ini kita langsung Ibu Linda ya. Ini kita langsung bahas pertanyaannya aja ya Bu. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan langsung boleh Mbak. Chat di Zoom group chatnya. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Robert Andrew ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan resiko objektivitas informasi pada saat wawancara. Apakah audit harus dilaksanakan di tempat kerja yang berpotensi berkurangnya objektivitas karena auditi didampingi oleh PIC audit klien. Nah, itu negatif risk-nya. Di sisi lain, kalau wawancara bisa dilaksanakan oleh audit di rumah masing-masing, sepertinya objektivitas akan dapat terjaga, malah berpeluang lebih objektif. Nah, yang kedua ini, idem dengan concern wawancara di atas untuk observasi lapangan, khususnya di hazardous area. Kalau menggunakan video, khawatir itu tidak menggambarkan kondisi lapangan yang real.
atau objektif karena pengambilan gambar sesuai dengan persepsi audit. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini jadi pertanyaannya ini lebih tepatnya di yang pertama ya. Jadi bagaimana terkait dengan resiko objektivitas informasi pada saat wawancara? Apakah audit harus dilaksanakan di tempat kerja? Karena itu ada negatifnya. Boleh Bu langsung dijawab aja dulu untuk pertanyaan pertama ini. Oke. Baik, ini Pak sebenarnya Pak Robert ini punya panggilan panggilan gaulnya namanya Pak Bob sebenarnya. Iya Pak Bob. Oh saya lebih kenal ya. Oke, ya, makasih Pak Bob, pertanyaannya susah pertanyaannya ya. Aduh, memang jadi gini Pak Bob, biasanya solusi untuk remote audit ini memang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ternyata mereka masih jalan Pak Bob, masih beroperasi, terutama di departemen-departemen yang memang kita bilang signifikan atau mungkin krusial dan sebagainya, tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, sehingga harapannya sih begini Pak Bob, pada saat audit itu memang para audit itu bisa di tempat kerja, memang waktu itu di tempat kerja memang harapannya, kecuali audit yang memang bekerja di rumah, yang memang misalnya contoh ya, saya ada misalnya ada klien yang memang untuk PIC kantor ya, untuk kegiatan supporting seperti HR ya, itu memang mereka shift-shiftan gitu ya kerjanya. Nah itu memang nggak masalah selama mereka bisa sharing data mereka dari rumah Pak Bob, itu nggak ada masalah gitu. Tapi memang pengalaman saya kenapa ada remote audit, karena sebagian besar operasional perusahaan tersebut masih jalan Pak Bob. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga pertanyaan Pak Bob ini, sehingga ada beberapa auditor yang memberikan aturan main ya Pak Bob ya saat remote audit. Mereka bilang begini, kami minta hanya boleh ada satu guide setiap satu auditor, atau jadi guide-nya boleh ganti, yang penting jadi yang kita kenal aja gitu Pak Bob. Jadi objektivitasnya kita bisa jaga. Tapi ya memang Pak Bob, jadi kalau saya selalu bilang remote audit ini sebetulnya mengenakkan para auditinya Pak Bob gitu ya. Karena memang betul Pak Bob, jadi pada saat simpelnya ngambil gambar atau video, pasti yang diambil yang bagus-bagus ya Pak Bob ya. Padahal yang namanya audit teman-teman sama seperti teman-teman ya. Saya seperti yang misalnya saya ambil contoh deh. Kalau dulu zaman saya masih masa-masa ABG ya Mbak, saya masih pacaran ya, mau dijemput sama pacar dandan dulu ya Mbak gitu ya, sama seperti sekarang mau Zoom saya dandan dulu ya Mbak. Nah itu sama seperti auditnya, mau diaudit Mbak, auditnya konvensional aja mereka dandan dulu, bayangin, apalagi remote audit ya Mbak, makinlah mereka ngerekamnya yang bagus-bagus aja gitu kan. Nah, tapi nggak masalah karena memang bagaimana betul, karena intinya ya kita selalu bilang ini adalah pilihan terbaik di antara yang terburuk ya misalnya, karena juga tidak memungkinkan auditor untuk datang gitu ya. Jadi itu yang pertama Pak Bob ya, semoga bisa. Kemudian yang kedua, ya oleh karena itu Pak Bob, biasanya para auditor itu memintanya kalau bisa kita langsung live streaming, meskipun bisa jadi ada resiko yang si auditor ngambil gambarnya yang bagus-bagus ya. Misalnya contoh dia punya 5 line produksi, line yang nggak oke itu line 1, 2, 3, yang disuting line 5, pinter kan Mbak. Nah, tapi itu masih lebih bagus Pak Bob daripada yang ternyata ada beberapa auditor yang menyatakan kepada audit yang menyatakan bahwa Bu ternyata di area pabrik kami nggak memungkinkan untuk ambil gambar misalnya. Nah itu bisa jadi nanti rekamannya kan mereka yang rekam nih teman-teman. Nah itu makin bisa diatur lagi tuh Pak Bob ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, paling tidak itu sudah bisa untuk proses masih bisa. Nah itulah kenapa teman-teman dalam laporan auditor itu oleh IAF diminta kita mencatat apa keraguan auditor terhadap keobjektifan dan keabsahan data-datanya. Kenapa harus dicatat? Karena tahun depan pasti ada namanya surveillance audit. Nah, saat surveillance audit itu, siapapun auditornya yang datang ke pabrik tersebut harus melakukan observasi ulang. Karena pada remote audit yang lalu diragukan data-datanya. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, Mbak Acia, mungkin langsung bisa di pertanyaan kedua ya? Iya, untuk pertanyaan kedua nih dari Bapak Iman.
Untuk sertifikasi SMK 3, apakah sudah ada dasar untuk pelaksanaannya juga seperti sertifikasi ISO? Oke, Mas Iman, terima kasih pertanyaannya. Jadi kebetulan, Mas, saya ada satu klien lagi yang pernah diaudit SMK 3 dengan metode remote audit, tapi itu baru sekedar pre-audit ya, Mas ya, baru stage 1. Sedangkan final auditnya belum. Sebenarnya kan kalau SMK 3 kan nggak mengenal stage 1, stage 2 ya, Mas ya, karena bagi SMK 3 ya sudah satu audit itu ya atau final audit lah yang dianggap sah. Nah, cuma karena sekarang kondisi kementerian juga sedang tadi ya working from home ya, karena mereka juga mengikuti surat edarannya Menteri Aparatur Negara ya. Jadi kita belum ada nih surat edaran terkait dengan bagaimana teknisnya audit SMK 3. Jadi sementara ini kita belum ada, tapi saya ada satu klien yang sudah mencoba menggunakan remote audit, karena kebetulan badan sertifikasinya pun sudah siap ya dengan karena kebetulan badan sertifikasi juga badan sertifikasi ISO, jadi dia juga siap untuk melakukan pre-audit SMK 3 menggunakan remote audit. Tapi untuk final audit mereka menyatakan belum bisa karena belum ada ketentuan bakunya dari Kemenaker. Sedangkan training sertifikasi Kemenaker kita tahu sendiri malah sudah lebih duluan keluar ya, sudah ada ketentuannya untuk melakukan training sertifikasi kementerian menggunakan training online ya. Jadi belum ya Mas Iman ya, kebetulan belum. Baik, lanjut Mbak, mungkin dari YD ini Mas Yuda ya Mbak? Iya, YD ini Mas Yuda. Jadi Mas Yuda ini nanya nih, Bu. Bu Linda, gimana sih solusinya jika sebuah perusahaan berada di remote areas itu susah sinyal? Nah, solusi selain remote audit ada atau enggak? Atau modifikasi-modifikasi lain yang bisa dilakukan? Oke, baik. Dan Mendesnya ya Mbak ya. Oke, baik. Ini berat-berat nih pertanyaannya ya. Baik, Mas Yuda, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau perusahaan di area yang susah sinyal, solusi yang paling gampang adalah ya tadi Mas, yang seperti solusi untuk videonya mungkin saat opening meeting saya akan menyampaikan kepada audisi untuk diambil rekamannya ya, diambil rekaman misalnya bisa pakai video, pakai kamera biasa ya Mas ya, di syuting dulu, kemudian tapi untuk video conference-nya ya antara saya dengan anggaplah salah saya auditor, saya dengan si auditinya mungkin di kantor yang memang punya akses internet yang stabil. Jadi salah satu persyaratannya itu Mas Yuda. Jadi nggak apa-apa remote, kita punya area yang remote tapi aksesnya nggak bagus, tapi biasanya ada kantor ya Mas ya yang memang oke. Nah jadi biasanya nanti data-data videonya itu di-share via Skype atau via WhatsApp juga nggak masalah ya teman-teman ya, videonya atau via email atau Google Drive nggak masalah. Gitu. Seperti itu. Tapi untuk wawancara, untuk interview ya, dan untuk review dokumen, biasanya teman-teman dari lapangan kita bawa ke kantor, gitu, untuk kita lakukan wawancara menggunakan aplikasi khusus ya. Nah kemudian begini, saya untuk perhitungan medisnya saya juga kurang paham karena ini biasanya tahu scheduler ya. Tapi pengalaman saya kemarin, biasanya beberapa badan sertifikasi membuat remote audit itu simple teman-teman. Biasanya satu departemen atau satu audit itu dia dikasih waktu setengah jam aja. Karena sejatinya itu hanya untuk ini saja, interview sama verifikasi dokumen. Nah, sedangkan untuk yang ke lapangan, jika memang memungkinkan untuk kita live streaming, biasa dikasih waktu 1 jam. Itu pun sampling Mas Yuda. Jadi misalnya auditor hanya milih misalnya, oke, kalau saya bicara masalah pabrik ya Mas Yuda, yang umum, yang gampang pabrik lah ya. Auditor mungkin hanya minta misalnya area-area yang contoh kalau di ISO 45000 dia yang high risk lah. Misalnya dia minta kunjungan ke produksi, ke maintenance, kemudian ke gudang, sudah. Atau ke klinik. Nah, kalau 14.000 biasanya dia minta ke GE, ke WWTP, biasanya ke produksi gitu ya, teman-teman, ke gudang bahan kimia. Nah, biasanya 4. Nah, 4 area yang di live streaming ini biasanya waktunya 1 jam. Gitu.
Nah, jadi kalau area kita luas Mas Yuda, dengan asumsi tadi ya, pembagian tadi, ya bisa jadi mungkin maintenance-nya 2 hari. Tapi jadi biasanya dia seperempatnya konvensional sih Mas kalau saya. Jadi misalnya kita auditnya 3 hari atau 4 hari, ini biasanya cuma bisa 1 hari. Kenapa? Karena verifikasi dan dokumen sudah dimajukan di 2 hari sebelum. Oleh karena itu, biasanya kita dianjurkan, teman-teman, kita mengirimkan 1 minggu atau 5 hari sebelumnya sudah data. Harapan kita dalam waktu minimal 2 hari sebelum audit, itu sudah data dan dokumen sudah bisa kita verifikasi. Seperti itu, Mas Yudi. Oke, monggo Mbak Cia. Oke, Bu, ini kayaknya... Mungkin kalau ada yang mau tanya secara langsung, silakan ya. Kalau mau tanya secara langsung, nanti kan saya iniin aja ya, Bu, saya unmute. Ini mau kita jeda dulu atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu? Biar Ibu minum dulu atau istirahat dulu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tadi udah minum. Oke, langsung aja nggak apa-apa, Mbak. Langsung aja ya. Oke. Ini pertanyaan dari Bapak, Ibu Fajar Rahmawati. Oke, maaf ya kalau saya salah sebut Ibu atau Bapak. Bu mau tanya, apakah kontrak kerja untuk pekerja masuk ke audit dokumen, apakah kontrak kerja untuk pekerja masuk ke audit dokumen atau tidak? Dan apabila perusahaan baru pertama kali ada SMK 3 SMK 3 perusahaan itu apa dulu persiapan langkah-langkah audit SMK 3? Oh, mungkin persiapannya apa dulu ya, Bu, kalau perusahaan itu baru masuk ke SMK 3, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, Mbak Fajar, kalau misalnya mau pakai suara, boleh loh ya, di-unmute aja ya. Oke, ini SMK 3-nya PP 50 atau ISO 45000 nih, Mbak? Oke, ini udah saya unmute nih. PP 50, Bu. Oke. PP 50, Bu. SMK 3 PP 50 ya. Oke. Baik. Jadi mungkin ini saya anggap tidak ada hubungannya sama remote audit ya, Mbak, karena tadi sudah saya hubungkan dengan pertanyaannya Mas Imam tadi, bahwa untuk SMK 3 sebetulnya belum ada kebijakan dari Kemenaker yang memperbolehkan remote audit, Mbak. Gitu. Ya, tapi kalau untuk pertanyaannya secara umum, jadi apakah kontrak kerja pekerja masuk dalam audit? Oh iya, salah satunya iya, Mbak. Jadi kalau Mbak buka lampiran 2 di PP 50 ya, itu di di kriteria 6.3 sebenarnya di situ tidak secara langsung ada ya, Mbak ya. Tapi di situ sebetulnya salah satunya adalah harus ada sistem seleksi ya, Mbak ya, sebelum kita melakukan proses rekrutmen, kemudian harus dan proses pemindahan orang, jadi mutasi dan promosi. Jadi intinya gini, tidak selalu kontrak ya. Jadi gini, Mbak, namanya audit itu sampling, Mbak Fajar. Jadi bisa jadi auditor menanyakan, bisa jadi tidak. Tapi kalau kita jadi audit